Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maharani Wahidatul Aisyah dari kelas Manajemen 2G dengan nomor pokok 41216088. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkembangan demokrasi Indonesia untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Sehingga definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan rakyat. Jimli Asidiki menyatakan bahwa dalam sistem participatory demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan oleh wakilnya melalui wakilnya di parlemen. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung atau direct demokrasi dan demokrasi tidak langsung atau representatif demokrasi. Menurut Torres, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintah, ya, misalnya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian substantif demokrasi, yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Perkembangan demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Kemudian yang ketiga, periode 1966 sampai 1968. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Kemudian yang terakhir, periode 1999 sampai saat ini. Masa demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat. Akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan luber jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Secara umum, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang
diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Dan yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.